Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Fauzia Rahayu dari program Studi Administrasi Publik semester 3A. Di sini saya akan mempraktikkan tentang N5 atau rapid typing N5, Microsoft Word, Microsoft Excel, dan juga PPT. Nah, ini tuh untuk memenuhi UAS mata kuliah aplikasi komputer. Yang pertama, saya akan mempraktikkan tentang rapid typing N5 terlebih dahulu, dan nanti dilanjut dengan mencari kata ataupun mengubah kata di Microsoft Word. Lanjut lagi di Microsoft Excel, yaitu tentang lookup dan VLOOKUP, dan yang terakhir di PPT yaitu tentang langkah-langkah bagaimana pembuatan PPT dan juga memasukkan grafik di dalam PPT tersebut. Kita langsung saja di sini di N5 Rapid Typing. Nanti setelah selesai ini kita lanjut ke Microsoft Word. Ini udah berjalan setengah ya teman-teman. Mohon maaf kalau misalkan ada salah pengetikan, karena ini emang benar-benar harus pelajari ya. Saya juga di sini masih tahap belajar.
Baik, kita lanjutkan, yaitu tentang Microscope Word. Bagaimana cara mencari kata dan mengubah kata di Microsoft Word. Langsung saja, saya share screen terlebih dahulu di sini. Saya sudah menyediakan contohnya, contoh teks di sini, yaitu tentang makalah public relation sebagai contoh. Nah, bagaimana caranya untuk mencari kata? Langkah yang pertama yaitu klik di sini Find. Maka muncul di sini navigation. Misalnya saya di sini mau mencari kata humas. Humas. Di sini tertera ada 51 kata humas dan bagaimana caranya mengganti kata humas ini menjadi kata kami. Caranya di pojok sini ada replace ataupun yang ini bisa kalian klik replace di sini. Ganti kata humas ini menjadi kata kami. Lalu replace all. Klik OK. Close. Maka secara otomatis kata humas sudah hilang dan mengganti kata menjadi kami. Kita cek lagi di sini. Kami. Nah, maka di sini ada 51 kata kami. Nah, seperti itu teman-teman, tidak susah kok, mudah untuk mencari kata dan mengubah kata. Oke, kita kembalikan lagi kata kami ini menjadi kata humas. Bagaimana caranya? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kita klik replace di sini. Kita ubah kata kami itu menjadi kata humas kembali seperti semula. Lalu replace all. Oke. Close. Maka secara otomatis kata kami hilang dan mengganti menjadi kata humas. Nah, itu teman-teman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi, yaitu Microsoft Excel tentang VLOOKUP dan HLOOKUP. Di sini saya sudah menyediakan contoh dari tabel VLOOKUP dan HLOOKUP ataupun studi kasusnya. Kita share screen. Nah, di sini sudah muncul ada VLOOKUP dan HLOOKUP. Saya mengambil contoh yaitu daftar barang keperluan kuliah. VLOOKUP berarti artinya secara vertikal, sedangkan HLOOKUP berarti artinya yaitu horizontal. Di sini saya menyediakan tabel bantu, yaitu gunanya untuk memudahkan agar nanti sama seperti tabel di sebelah kiri dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Bagaimana caranya? Yaitu sama dengan VLOOKUP buka kurung blok kode ini, kemudian titik koma, kemudian blok lagi di tabel bantu ini sampai bawah, cukup yang ininya saja, yang atas gak usah. Setelah itu kita tekan F4 karena untuk mengunci, jadi nanti secara otomatis nama-namanya bisa ke bawah. Kemudian titik koma lagi, kita tulis di sini angka 2. Mengapa angka 2? Karena nama barang berada di bagian kedua, 1, 2. Titik koma lagi, kemudian tulis false. Setelah itu tutup kurung segini rumusnya teman-teman, lalu enter, maka secara otomatis sudah muncul di tabel ini. Kita double klik. Nah, secara keseluruhan sudah tertera. Untuk harga bagaimana caranya? Sama, hanya saja yang membedakan angka di terakhirnya ya. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita blok, kemudian titik koma lagi, blok lagi. Kita tekan F4, titik koma, kemudian kita ketik angka 3 di sini karena harga berada di bagian ketiga. Titik koma lagi, false, lalu terakhir tutup kurung, enter. Nah, kita double klik, maka secara otomatis sudah muncul.
Untuk satuan bagaimana? Sama caranya, VLOOKUP, buka kurung, blok, titik koma, lalu blok lagi, tekan F4, titik koma lagi, kita tulis di sini angka 4 karena satuan berada di bagian keempat. 1, 2, 3, 4, titik koma lagi, pause, tutup kurung, lalu enter. Maka secara otomatis sudah muncul. Nah, mungkin begitu teman-teman rumus dari VLOOKUP. Tabel sebelah kiri sama dengan tabel sebelah kanan. Selanjutnya kita masuk ke rumus HLOOKUP. Rumus HLOOKUP sama seperti rumus VLOOKUP, yang membedakan hanya saja tabelnya karena HLOOKUP ini berbentuk horizontal. Rumusnya bagaimana? Sama dengan HLOOKUP, buka kurung, kita blok, kemudian titik koma, kita blok tabel bantu di bawah ini sampai ujung. Kemudian kita tekan F4 untuk mengunci dan mengotomatiskan ke bawah. Titik koma lagi, kita ketik angka 2 di sini karena nama barang berada di bagian kedua. Titik koma lagi, kemudian pause, tutup kurung, lalu enter. Nah, maka secara otomatis sudah muncul. Kita double klik di sini. Nah, sudah tertera, teman-teman. Untuk harga sama dengan HLOOKUP, buka kurung, blok, titik koma, kemudian kita blok lagi, tekan F4, titik koma, kita tulis di sini atau ketik angka 3 karena harga berada di bagian ketiga, titik koma, pause, kemudian tutup kurung, enter. Untuk harga secara otomatis ada, dan kita double klik, maka sudah tertera. Untuk satuan pun sama dengan HLOOKUP, buka kurung, blok, titik koma, blok, tekan F4, kemudian titik koma lagi, kita tulis di sini angka 4 karena satuan berada di sebelah bagian keempat. Titik koma lagi, pause. Nah, maka secara otomatis sudah. Nah, mungkin sekian ya teman-teman rumus dari VLOOKUP dan HLOOKUP. Yang membedakan antara VLOOKUP dan HLOOKUP itu adalah kalau VLOOKUP itu tabelnya berbentuk vertikal, sedangkan HLOOKUP itu berbentuk horizontal. Nah, mungkin cukup sekian teman-teman. Baik, kita lanjutkan lagi yaitu mengenai Microsoft PowerPoint terakhir, yaitu cara langkah-langkah pembuatan PPT bagaimana dan cara memasukkan grafik di PPT itu bagaimana. Langkah awal pembuatan PPT biasanya kita masuk ke desain terlebih dahulu. Kita pilih desain di sini sesuai kebutuhan kita. Misal di sini saya memilih yang ini. Nah, setelah itu maka muncul slide pertama. Misalnya di sini judulnya itu aplikasi komputer. Di sini misalnya nama Adinda Fauzia Rahayu. Nah, selesai. Selanjutnya bagaimana cara menambahkan slide baru? Kita klik new slide di sini, kemudian pilih slide sesuai kebutuhan kalian. Saya akan pilih yang ini. Maka di sini muncul ada 6 gambar, ada insert tab, ada insert card, ada smart art, ada picture untuk menambahkan gambar, ada juga clip art, dan ini media clip untuk menambahkan audio ataupun video. Contoh di sini saya mau menambahkan gambar,
klik ini picture, kemudian tambahkan logo Umi misal, maka muncul di sini logo Umi. Kita rapihkan terlebih dahulu. Oke. Misal kita ketik di sini Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Muhammadiyah Sukabumi. Oke. Langkah berikutnya yaitu bagaimana cara pembuatan grafik di PPT. Langkahnya kita new slide. Untuk memilih slide yang berikutnya, saya pilih yang ini lagi. Maka di sini muncul gambar ini. Kita klik yang insert card, kita klik. Nah, di sini banyak sekali pilihan. Insert cardnya ada kolom, ada line, ada V, bar, area, dan lain-lain. Saya pilih yang ini, yang kolom. Klik OK. Maka secara otomatis kita masuk ke Microsoft Excel. Bagaimana untuk memudahkan agar langsung muncul di sini? Nah, sebelumnya saya sudah membuat grafik di Microsoft Excel sebelumnya, yaitu kita klik di sini ada file batu grafik. Nah, di sini kita copy paste, kita blok ke bawah, kemudian kita copy dan kita pastekan di sini. Oke, kita pastekan, paste. Nah, maka secara otomatis grafik ini muncul di PPT. Di sini ada sepatu pants dengan harga 260. Di sini baju seragam dengan harga 150. Baju seragam harga 150, dan di sini ada charger 40.000. Di sini ada lipstick 200.000. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita keluarkan ini. Nah, kita tambahkan misal di sini daftar barang pribadi. Terlalu besar ya, kita kecilkan dulu. Nah, kita ke atas. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kita ke slide pertama lagi. Di sini ada transition, kita klik. Misal di sini saya mau menggunakan uncover. Nah, untuk slide kedua misal saya menggunakan cover. Untuk slide ketiga misal saya menggunakan yang push. Oke. Setelah itu di sini ada animation. Fungsinya animation ini untuk kata. Jadi buat kata itu agar ada animation ya, animasinya. Nah, seperti ini. Nah, misal oke, kita pakai animation di sini. Nah, cukup. Kita coba aplikasikan ya. Aplikasi komputer, nama Nafuzah Rahayu. Oke. Daftar barang pribadi. Nah, ini diagramnya dari tadi belum jadi, sekarang sudah ada tulisan-tulisan.